Refli Harun terkejut. Bambang Tri bongkar nama asli Jokowi saat masih PKI. Tentu harapan mereka adalah saya membunuh dia dan masuk penjara lagi. Jokowi aman bisa 3 periode, 10 periode. Wah, lihat di media sosial Presiden Jokowi itu PKI. Coba ini saya tunjukkan ya, ini ada DNID, itu ketua PKI. Dia pidato. Lah kok di dekatnya ada saya? Di media sosial kayak gini banyak sekali ini ya. Saya belum lahir kok saya lihat gini. Kok mirip saya gitu. Coba kayak gini, ini urusan politik kok, ini bukan apa-apa ini. Ini urusan politik gitu. Tapi marilah masyarakat itu dewasa dalam melihat informasi, melihat fitnah-fitnah yang sekarang ini lalu lalang di media sosial. Ini pemerintah ini komunis, anti-Islam. Jokowi itu komunis, anti-Islam. Pak Abu Bakar yang ngomong. Kita setelah kejadian ini apa coba? Setelah kejadian ini apa kira-kira? Ya benar-benar apa? Yang kuasakan mereka. Kita nggak bisa berbuat apa saya berdoa pada Allah, mudah-mudahan Allah berikan yang terbaik buat khalifah saya. Kalau kita kaitkan dengan tadi ada orang-orang yang anak PKI dalam inner circle kekuasaan yang berusaha mempengaruhi, kan secara ideologis pasti mereka tidak suka dengan yang kanan kan? Artinya mereka mau singkirkan yang kanan. Begitu kita bahas tentang sejarah PKI, Partai Komunis Indonesia, selalu saja ada sebagian yang panas. Padahal yang panas itu bilang PKI sudah nggak ada di Indonesia. Bingung kan? Oke, kalau kita bicara tentang paham komunis, tentu itu akan ada terus sepanjang sejarah dunia. Oke. Saya takut bahwa banyak yang dilakukan Jokowi itu adalah akomodasi dia terhadap banyak grup-grup yang berada di lingkar kekuasaan. Ya, yang membentuk apa yang disebut interest group. Well, it's not ada apa sih namanya itu? Oligarki. Oligarki, oke, oligarki ya, oligarki. Jadi negara kita ini sekarang dikuasai oleh para oligark. Oke. Termasuk Pak Jokowi. Ya, ini kerjaan pemukanya sebenarnya otaknya sebenarnya awalnya Jokowi serangan. Jokowi itu benih-benih sepihaknya masih ada. Itu watak PKI yang suka aksi sepihak. Negara bukan negara pribadi, bukan negara punya kamu Jokowi, negara kita. Kami sudah memperingatkan Presiden Jokowi, sudah menuntut Presiden Jokowi, dan kita sendiri harus bersiap agar waspada dari rongrongan bahaya neokomunisme atau PKI gaya baru. PKI siapkan 5 triliun usung Jokowi 3 periode. Presiden Joko Widodo berpidato usai dilantik menjadi presiden periode 2019 sampai dengan 2024 di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Sebuah tangkapan layar berisi kabar mengatasnamakan Partai Komunis Indonesia tersebar di media sosial. Narasi dalam tangkapan layar itu menyebutkan PKI sudah merancang strategi untuk mewujudkan kepemimpinan Presiden Joko Widodo menjadi 3 periode. Strategi tersebut antara lain menunda Pilpres 2024 sampai mengkoordinasi tokoh-tokoh yang ada di Komisi Pemilihan Umum, Mahkamah Konstitusi, konsultan politik, carta politika, serta kepolisian. PKI dalam informasi tersebut juga disebut menyiapkan anggaran hingga 5 triliun guna melancarkan peta politiknya. Berikut potongan narasi yang turut termuat dalam tangkapan layar tersebut. Jika ada orang-orang yang menghambat baik dari tokoh nasionalis, tokoh agama, atau mahasiswa, atau elemen lain, habisi mereka. Lantas, benarkah PKI siapkan 5 triliun untuk mewujudkan kepemimpinan Jokowi hingga 3 periode? TAP MPRS nomor 25 menyatakan PKI sebagai organisasi terlarang, negara juga tidak mengizinkan ajaran komunisme serta marxisme leninisme. Selain itu, jadwal pemilu 2024 pun sudah ditetapkan pada 14 Februari 2022, sehingga isu penundaan pemilu dalam narasi di Twitter itu terbantahkan.
Faktanya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyatakan bahwa pembahasan mengenai penambahan periode presiden menjadi 3 periode. Selanjutnya, perlu diketahui bahwa PKI sudah lama dibubarkan sejak dugaan keterlibatannya dalam peristiwa Gerakan 30 September tahun 1965. Melalui TAP 25-MPRS-1966, PKI yang sebelumnya aktif sebagai organisasi politik akhirnya dibubarkan di tahun 1960-an dan resmi ditetapkan sebagai partai politik terlarang di Indonesia, sehingga tidak mungkin PKI menganggarkan dana sebanyak itu, padahal partainya saja sudah tidak ada sejak lama. Dengan demikian, maka narasi di Twitter yang menyatakan bahwa PKI menggelontorkan dana 5 triliun demi memuluskan jabatan Jokowi selama 3 periode, dan PKI siapkan 5 triliun usung Jokowi 3 periode. Kenapa? Dilansir dari floreseditorial.com, sebuah tangkapan layar berisi kabar mengatasnamakan PKI tersebar di media sosial. Narasi dalam tangkapan layar itu menyebutkan PKI sudah merancang strategi untuk mewujudkan kepemimpinan Presiden Joko Widodo menjadi 3 periode. Strategi tersebut antara lain menunda Pilpres 2024 sampai mengkoordinasi tokoh-tokoh yang ada di KPU, MK, konsultan politik Carta Politika, serta kepolisian. PKI dalam informasi tersebut juga disebut menyiapkan anggaran hingga 5 triliun guna melancarkan peta politiknya. Berikut potongan narasi yang termuat dalam tangkapan layar tersebut. Jika ada orang-orang yang menghambat, baik dari tokoh nasionalis, tokoh agama, atau mahasiswa atau elemen lain, habisi mereka. Lantas, benarkah PKI siapkan 5 triliun untuk mewujudkan kepemimpinan Jokowi hingga 3 periode? Tangkapan layar berisi narasi yang menyatakan PKI siapkan 5 triliun jadikan Jokowi 3 periode. Unggahannya mencatut PKI itu dapat dipastikan negara telah membubarkan organisasi tersebut melalui ketentuan TAP 25-MPRS-1966. TAP MPRS nomor 25 menyatakan PKI sebagai organisasi terlarang, negara juga tidak mengizinkan ajaran komunisme serta marxisme, leninisme. Selain itu, jadwal pemilu 2024 pun sudah ditetapkan pada 14 Februari 2024, sehingga isu penundaan pemilu dalam narasi di Twitter itu terbantahkan. PKI gelontorkan uang 5 triliun demi memuluskan Jokowi 3 periode. Ternyata ini faktanya. Dilansir dari Pikiran Rakyat, menjelang pemilihan presiden 2024, nama Joko Widodo terus terseret ke dalam seret nama calon presiden periode selanjutnya. Baru-baru ini, di Jagamaya juga muncul kabar yang mengklaim bahwa PKI telah menganggarkan dana sebesar 5 triliun untuk memuluskan masa jabatan Presiden Jokowi hingga 3 periode. Rumor tersebut diketahui usai salah satu pengguna akun Twitter bernama Gusmail30414192 mengunggah sebuah foto yang menampilkan salah satu artikel dari media berita daring CNN Indonesia. Pada unggahan yang dikirim tanggal 17 September 2022 sekitar pukul 10.45 WIB itu, pengguna akun juga menambahkan narasi siasat cebong sama PKI. Tak lupa, foto dalam artikel yang diunggahnya itu juga berisikan keterangan yang menyatakan